Risiko keuangan adalah bagian dari sebuah rangkaian proses manajemen risiko. Sebagai seorang mahasiswa manajemen dan tentunya bagi kalian yang nantinya akan menjadi seorang wirausahawan, penting untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara mengelola risiko. Karena pada prinsipnya, risiko akan selalu melekat dalam setiap aspek kehidupan kita, dan risiko itu tidak dapat dihilangkan, tetapi kita dapat mencegah dan menguranginya. Oleh karena itu, mari kita kenali risiko dan bagaimana cara mengelola risiko tersebut. Halo, nama saya Putri Puspitasari dari kelas manajemen 21J. Kali ini aku mau bahas mengenai manajemen risiko keuangan. Jadi, yuk simak penjelasannya. Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Dalam manajemen risiko itu diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, diantaranya yaitu risiko operasional, risiko hazard, risiko finansial, dan risiko strategi. Di sini kita akan berfokus pada manajemen risiko keuangan. Manajemen risiko keuangan itu sendiri merupakan suatu proses identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan kegiatan keuangan dalam suatu organisasi. Manajemen risiko keuangan ini berguna untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Terdapat beberapa jenis risiko pada perusahaan keuangan, diantaranya yaitu risiko likuiditas, diskontinuitas pasar, risiko kredit, risiko regulasi, risiko pajak, dan risiko akuntansi. Lalu, faktor apa aja sih yang menentukan harga pasar terkait dengan risiko? Yang pertama, di sini ada penawaran dan permintaan atau supply dan demand. Yang kedua ada likuiditas, yang ketiga ada intervensi pemerintah, yang keempat arbitrase, yang kelima peristiwa ekonomi dan politik, dan yang keenam yaitu faktor-faktor indikator ekonomi. Kemudian bagaimana cara mengelola risiko keuangan? Yang pertama, kita dapat melakukan analisis SWOT dengan benar. Petakanlah semua kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang bisa terjadi agar kemudian strategi bisnis menjadi lebih matang dan manajemen risiko finansial pun bisa dijalankan dengan baik. Jika dilakukan dengan benar saat merencanakan bisnis, maka kamu akan dapat mengenali semua aspek pada bisnis dan lebih mudah memperkirakan potensi terjadinya risiko. Kemampuan ini akan memudahkan kamu juga untuk mencari berbagai alternatif solusi. Yang kedua, di sini ada jaga biaya operasional sesuai rencana anggaran. Banyak bisnis yang gagal karena kehabisan dana operasional. Jika hal ini sampai terjadi, bisnis bisa terancam keberlanjutannya. Oleh karena itu, pastikan Anda memiliki cukup dana untuk operasional setidaknya 3 tahun ke depan. Dan jagalah agar tetap hemat sehingga bisnis berjalan baik dan pemasukan meningkat. Yang ketiga, memiliki catatan keuangan yang detail. Buatlah catatan keuangan dengan detail sejak awal karena sangat krusial dalam pengelolaan bisnis yang baru dirintis. Jika perlu, minta bantuan pada orang yang berpengalaman dalam pembukuan atau akuntansi agar catatan keuangan bisa benar, detail, dan akurat. Banyak keputusan finansial akan lebih mudah diambil jika kita memiliki catatan. Selain itu, pembukuan akan sangat bermanfaat untuk mengelola risiko, apalagi jika usaha kita butuh suntikan modal dari investor. Yang keempat, rangkul perubahan. Banyak di antara bisnis yang gagal karena tak mampu beradaptasi dengan cepat pada perubahan. Tak hanya bisnis kecil, perusahaan besar pun bisa terpuruk karena adanya perubahan pasar yang cepat. Untuk mengelola risiko seperti ini, cepatlah tanggap agar perubahan yang terjadi. Setidaknya upayakan agar Anda selalu memantau pergerakan pasar secara berkala sehingga update dengan tren yang sedang berkembang. Yang kelima, ada bijak dalam melakukan pinjaman ataupun memberikan piutang. Fokus pada struktur modal menjadi sangat penting untuk bisa menjalankan bisnis sesuai rencana dan memungkinkan tumbuhnya peluang berkembang ke depannya. Jika hendak melakukan pinjaman dana untuk suntik modal, pertimbangkan dengan bijak.
Pastikan pinjaman itu bisa dikembalikan sesuai skema yang disepakati. Yang keenam ada buat anggaran dan rekening khusus untuk cadangan kas. Terkait dengan risiko likuiditas, bisnis perlu punya cadangan kas yang bisa berfungsi sebagai dana darurat. Besarnya minimal 3 hingga 5 bulan pengeluaran bisnis rutin. Buatlah SOP khusus yang mencakup semua aktivitas yang melibatkan finansial agar terkendali dengan baik. Yang ketujuh, buat SOP yang jelas. Buatlah SOP atau Standard Operating Procedure yang ketat dan diskusikanlah dengan seluruh pihak yang terlibat. Pastikan setiap SOP dilakukan dengan benar dan bersiap untuk menyesuaikannya jika memang ada yang kurang. Dan yang terakhir yaitu pisahkan keuangan bisnis dari keuangan pribadi. Jangan sampai keuangan bisnis tercampur dengan keuangan pribadi, apalagi sampai memakai uang bisnis untuk kepentingan pribadi dan begitu pula sebaliknya. Jadi, mengelola bisnis ini memang pada dasarnya adalah mengelola resiko, terutama resiko finansial. Saat resiko finansial dapat dikelola dengan baik, proses perkembangan bisnis bisa dipastikan akan berjalan lancar. Karena itu, lakukan berbagai mitigasi atau potensi resiko yang bisa terjadi sejak awal membangun bisnis.